Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada pembahasan al-isti'anah. Telah lewat beberapa hal sehubungan dengan al-isti'anah pada pertemuan yang lalu. Maka pada saat sekarang ini kami akan bacakan keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sehubungan dengan pembahasan ini. Kata beliau, al-isti'anatu talabul 'aun wa hiya anwa'. Isti'anah, minta tolong itu secara bahasa adalah talabul 'aun. Talab, minta, al-'aun, pertolongan. Wa hiya anwa'. Permintaan tolong itu ada beberapa jenis. Al-awwal, yang pertama, al-isti'anatu billah. Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan ibadah. Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah. Apa dan bagaimana isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Kata beliau, hiya al-isti'anah al-mutadammina li kamalid dhulli min al-'abdi li rabbi wa tafwiril amri ilayhi wa i'tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Wa daliluha qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول إياك وقائدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص يفيد الحصر والاختصاص ويفيد الحصر والاختصاص. وعلى هذا
yakunu sarfu hadha an-naw'i li ghairi Allah Ta'ala syirkan mukhrijan 'anil millah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah permintaan tolong yang di dalamnya terkandung kesempurnaan merendah. Ya, kesempurnaan merendah dari hamba kepada Rabb-Nya. Aduh. Dan di dalamnya terkandung pula tafwidil amri ilaihi, penyerahan segala urusan hanya kepadanya. Orang minta tolong kan dalam sebuah urusan kan? Kita serahkan, gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merendah, serahkan, dan di dalamnya terkandung i'tiqadi kifayatihi, keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencukupi, yang bisa memberi perkara itu. Ini minta tolong yang merupakan ibadah, dan ini tidak akan terjadi dan tidak boleh diwujudkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Isti'anah ini dalilnya ayat yang disebutkan di atas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusus hanya untuk Allah. Sisi kekhususannya, kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ma'mul, objek, yaitu iyyaka, dari amilnya, yaitu nasta'in. Sementara kaidah dalam bahasa, kata beliau, kaidah dalam bahasa yang Al-Quran turun dengannya, bahwa mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan melahirkan al-hasr, pembatasan, wal-ikhtisas, dan pengkhususan. Atas dasar inilah, siapa yang memalingkan isti'anah jenis ini untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan itu adalah kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Keluar dari agama. Kalau sebelumnya dia Islam, maka dia murtad. Kalau sebelumnya dia Islam, maka dia murtad. Sebab telah melakukan kesyirikan besar. Kesyirikan besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan kalau dia meninggal di atas perkara ini, maka kekal dalam neraka dan tidak akan mungkin dia bisa selamat. Tidak akan mungkin ada yang bisa menolong dia. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan terhadapnya. Ini syirik, jenis isti'anah. Jelas ini? Jadi hati-hati minta pertolongan yang di dalamnya terkandung kesempurnaan merendah kepadanya, yang di dalamnya terkandung penyerahan, menggantungkan segala urusan kepadanya, yang di dalamnya terkandung keyakinan mantap hanya dia saja mencukupi. Minta tolong kepada dia tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus merendah, jamaah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus merendah. Harus merasa perlu. Permintaan hamba yang takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak didasari dengan dzul, merendah kepadanya, merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kunci. Kita sudah jelaskan beberapa perkara pada pertemuan yang lalu.
Lihat di antara rahasia dari isti'anah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa khusus yang dibaca di akhir solat, kepada orang-orang yang Rasulullah SAW pilih. Orang-orang yang Rasulullah SAW betul-betul berikan perhatian. Di antaranya sahabat yang meriwayatkan hadis, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sahabat Mu'adz bin Jabal, ingat saya, atau Abu Dzar al-Ghifari. Coba lihat. Ini pemberian, pengajaran ini didasari betul dengan perhatian besar terhadap orang-orang khusus dari Rasulullah SAW. Dikhususkan ilmu ini. Bukan artinya lainnya tidak akan dapat. Bisa. Tetapi melalui jalur sahabat ini akan mudah dipahami. Sebab dia yang cocok langsung memahami perkara itu. Atau dengan hikmah yang lainnya. Lihat doanya. Allahumma a'inni. Ya Allah a'inni. Tolong saya. Minta pertolongan kepada Allah. Ala dzikrika. Untuk terus menerus mengingat engkau. Wa syukrika. Untuk terus menerus bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadati. Dan untuk baiknya ibadah kepada engkau. Coba lihat pengajaran Nabi SAW. Nabi ajarkan doa untuk minta pertolongan. Nabi tidak ajar doa supaya minta, supaya langsung menjadi orang adz-dzakirin. Iya. Allahumma ja'alni minadz dzakirin. Allahumma ja'alni minasy syakirin misalnya. Iya, ya Allah jadikan saya termasuk orang-orang yang berzikir terus mengingat engkau. Ya Allah jadikan saya termasuk orang-orang yang bersyukur. Iya. Tapi Nabi ajarkan minta tolong. Allahumma inni. Ya Allah tolong saya. Coba lihat. Hebatnya ini. Kenapa jemaah? Sebab dia kunci. Kapan ditolong? Pasti. Kapan dia sampai ke dalam jenjang isti'anah ini, untuk terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang bersyukur, yang merupakan jenjang agama yang sangat luar biasa, yang bahkan Rasulullah SAW terus menerus mengejarnya, yang merupakan kunci kebaikan, kunci tambahan. Semuanya ini jamaah tidak akan bisa kecuali hanya dengan isti'anah. Nabi tuntun dengan isti'anah. Jadi bagaimanapun hebatnya kekuatan kita untuk mengingat Allah, mau dapatkan lebih baik, miliki kekuatan isti'anah. Syukurnya, miliki kekuatan isti'anah. Bagaimanapun sempurnanya, baiknya penghambaan kita, ingin lebih baik, miliki kekuatan isti'anah. Sebab tiap minta tolong, maka akan dibukakan jalur selanjutnya. Isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini ikhwah. Dan saya ingatkan kembali hadis yang kedua yang boleh sebutkan, wa idasta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau, siapa engkau? Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi masih kecil ketika itu. Jika engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat pendidikan ini jamaah. Jangan sepelekan, perkara besar, perkara luar biasa. Perkara hebat, luar biasa, penentu, kunci. Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya jamaah, apapun, bagaimanapun, dalam keadaan apapun kita, kembali dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci. Tapi ingat aturannya.
harus ada kamaluddul, kesempurnaan merendah, betul-betul mengharap, istiqar, betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang kita minta. Yakin betul tidak akan ada pertolongan kecuali setelah pemilik memberi. Karena itu harus betul-betul mantap kita serahkan urusan, gantungkan hanya kepadanya, dia yang memiliki. Ini kandungan isti'anah. Dan perkara-perkara ini merupakan kandungan-kandungan pokok, bukan hanya pada isti'anah, tapi pada doa secara umum. Pada doa secara umum. Apakah isti'anah atau isti'adah, minta perlindungan, atau istighatsah, minta perlindungan ketika gawat, doa secara umum harus terkandung perkara-perkara itu. Jelas ya ikhwah? Latih diri di atas perkara ini. Mantapkan dan terus mantapkan. Dan kita akan lihat keajaiban doa itu. Kehebatan penghambaan isti'anah. Dia akan menggugurkan ketakaburan. Dia akan mengantar kita untuk terus naik dan terus naik. Dia akan mengantar kita untuk masuk terus. Naik terus ke dalam jenjang-jenjang penghambaan yang semakin hebat. Kalau memang kita betul-betul beristi'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata beliau, al-isti'anatu bil makhluq ala amrin yaqdaru alayhi, fahadihi ala hasbil musta'an alayhi. Fa in kana ala bir fahiya jaiz lil musta'in, mashru'ah lil mu'in, liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa in kanat 'ala ithmin فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب, beliau berkata, isti'anah yang kedua, minta tolong kepada makhluk pada perkara yang memang dia mampu lakukan. Minta tolong kepada makhluk pada perkara yang dia mampu lakukan. Kalau dia mampu berarti dia hadir, dengar, dia masih hidup, Beliau tekankan pada perkara yang dia mampu. Yang mana uraiannya lebih jauh, dia masih hidup, hadir, bukan perkara gaib, bukan orang-orang yang gaib. Jadi dia mampu hadir dalam perkara yang mampu. Maka gimana hukumnya? Hukumnya disesuaikan dengan apa yang dia minta tolongnya. Kalau yang dia minta supaya dia ditolong dalam perkara itu adalah perkara kebaikan, maka permintaan ini boleh dan disyariatkan bagian diminta untuk memenuhi. Mintanya boleh. Adapun yang tempat kita meminta, maka disyariatkan untuk memenuhinya. Dapat pahala untuk membantu. Dalilnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantu kalian kepada kebaikan dan ketakwaan. Jelas ini. Ada seseorang, saya minta kepada si A, permintaan saya kebaikan. Permintaan saya kebaikan. Saya minta kepada si A, tolong kamu sumbang masjid. Permintaan baik? Permintaan saya ini boleh, bukan perkara yang haram. Tempat saya meminta, dia kan mampu, dia punya, biasa menyumbang. Hukumnya dia sendiri disyariatkan untuk membantu. Kata disyariatkan pun hukumnya bisa berbeda-beda. Bisa wajib, bisa sunnah, tergantung jenis permintaannya. Paham?
Kalau saya minta misalnya perkara yang wajib yang dia harus keluarkan, saya minta keluarkan zakat. Zakat wajib. Maka di sini apa? Dia wajib keluarkan. Iya. Tapi kalau sedekah yang sunnah, maka sunnah baginya untuk keluarkan. Jadi ini namanya meminta juga. Tapi justru hukumnya boleh. Minta tolong. Tolong bantu masjid yang saya sementara bangun misalnya. Tolong bantu ini perkara kebaikan. Maka yang seperti ini tidak mengapa dan tidak tercela bagi orang yang meminta. Tolong untuk memenuhinya. Jelas dalilnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu membantu. Ya. Tidak boleh meminta dan tidak boleh ditolong. Tidak boleh minta tolong dan tidak boleh ditolong terhadap al-itsmi wal 'udwan, dosa dan kemusuhan. Tolong belikan bir. Kan minta tolong ini. Orangnya mampu. Gampang sekali beli. Apalagi kalau nanti saya kasih kamu cepet. Nanti saya kasih kamu 2 jari. Dia mampu, bisa, gampang sekali tinggal beli. Tetapi yang dia minta perkara haram, maka permintaan ini haram. Dan orang yang dimintai tolong haram untuk memberikan pertolongan. Sebab apa? Terlarang membantu, tolong menolong dalam dosa. Jelas? Jadi ini penjelasannya umum, contohnya juga singkat, tapi uraiannya mencakup banyak perkara. Boleh jadi masuk di dalam pengaturan masjid, boleh jadi masuk dalam pengaturan rumah tangga, boleh jadi masuk dalam pengaturan usaha, boleh jadi masuk dalam kantor, syarikah, bisnis dan semisalnya. Jadi lihat jenis yang diminta. Bisa dibolehkan, yang dimintai bisa disyariatkan bisa disunnahkan, bisa diwajibkan. Demikian. Jenis yang ketiga, jika yang diminta itu perkara mubah. Perkara mubah, maka boleh dia meminta dan boleh pula bagi yang dimintai tolong untuk memberi. Hanya keadaan yang dimintai tolong itu memungkinkan dia dapat pahala menolong. Walaupun dalam perkara mubah, pahala pertolongan kepada yang lainnya. Sehingga untuk yang dimintai tolong bisa menjadi disyariatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahsinu," dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melakukan kebaikan. Misalnya saya minta tolong air sama orang hidup hadir minta, tolong airnya. Perkara mubah kan, air. Saya minum, tolong airnya. Boleh tidak saya minta begini? Boleh. Untuk saya perkara mubah. Boleh. Untuk yang dimintai, boleh juga asalnya, tetapi dia bisa berpahala. Kembali kepada maksud. Kalau dia maksud untuk melakukan kebaikan, membantu, maka dia mendapatkan pahala. Pahala ihsan, memberikan kebaikan kepada seseorang. Jelas ini? Baik. Yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadir ghairi qadirin fahada lagwun la ta'ila tahtaha mithal yasta'ina bi syakhsin da'ifin ala hamli syai'in thaqil. Kata beliau, yang ketiga, isti'anah, jenis yang ketiga, minta tolong kepada makhluk hidup, hadir, ada, sama dengan yang pertama di atas. Hanya ini ghairi qadir, tidak mampu. Hanya ini tidak mampu. Ketidakmampuan yang wajar. Maka yang seperti ini hukumnya lagun, kesia-siaan. Misalnya apa? Minta tolong kepada orang yang sangat lemah. Lemah dia untuk mengangkat sesuatu yang sangat berat. Menggerakkan dirinya saja susah. Tidak, tolong.
Maka yang seperti ini kesia-siaan. Jelas ini? Baik. Permintaan tolongnya orang-orang bodoh. Ya, masa minta tolong sama orang seperti itu? Yang dia tidak mampu. Pokoknya rusak. Datang ke dokter gigi. Iya. Tidak cocok. Dia tidak mampu. Baik, Rabi' yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqa atau bil ahya'i ala amrin ghaib la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha syirkun li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna li ha'ula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Kata beliau, jenis yang keempat, isti'anah kepada orang mati secara mutlak. Artinya, apapun bentuk isti'anahnya, yang jelas kalau sama orang mati minta tolongnya, apapun. Apakah perkara mubah, perkara ini, yang jelas orang mati. Ini. Terus, atau kepada orang yang hidup, hanya pada perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang la yaqdiruna ala mubasharatihi, yang dia tidak akan mampu untuk langsung mewujudkannya. Maka yang seperti ini hukumnya syirik. Sebab tidak akan terjadi kecuali dari orang yang meyakini bahwa mereka yang diminta tolong itu punya pengaturan tersendiri di alam ini. Jadi paham ini? Jadi ini ada beberapa jenis ya. Secara global ada jenis yang keempat ini. Yang pertama, minta tolong kepada orang mati. Ini syirik. Apapun jenis pertolongannya. Tolong kasih saya air. Sama orang mati. Yang kalau sama orang hidup, ya boleh. Tapi ini sama orang mati. Tolong supaya usaha saya sukses. Ini lebih tidak bisa lagi nih. Tolong agar supaya saya diampuni. Tolong pada seorang mati. Jelas ini mutlak. Secara mutlak. Kata mutlak ini juga mencakup apa? Orang matinya ini orang jahat atau nabi dan rasul. Sama saja, tidak boleh. Syirik minta tolong kepadanya. Jelas? Betul-betul kebodohan jamaah minta tolong kepada orang mati. Siapa yang mandikan? Orang yang hidup. Mandi, digosok, disabuni, di ini, di itu. Kemudian dikafani. Kemudian diangkat, disolati. Selanjutnya diangkat, galikan kuburannya. Selanjutnya, dalam syariat didoakan. Agama perintahkan supaya doakan. Setelah dikubur, doakan. Doanya dua. Kata Nabi SAW, is'alu li akhikumut thabat wal maghfirah. Mintakan kepada saudaramu as-thabat, kekokohan untuk menjawab dan pengampunan. Fa innahu al-an yus'al, karena sekarang sungguh dia sekarang itu ditanya. Ini Nabi ungkap kepada sahabat ketika Nabi SAW menghadiri penguburan salah seorang sahabat. Jadi kita doakan. Coba lihat. Semua orang yang meninggal diberikan. Ternyata jamaah, karena bodohnya manusia, dia yang gitukan semuanya, dia minta lagi. Betul-betul bodoh ini. Kenapa? Sebab pasti diyakini. Ada keyakinan sama si mayat. Ini biar mati ini. Biar mati tapi dia lihat kamu itu. Dia tahu kamu itu. Hati-hati kalau dia marah, kamu bisa celaka itu. Hati-hati kalau kamu tidak datang, dia bisa begini tuh. Lihat banyaknya orang sudah datang ke kuburannya, sukses.
dan berbagai macam cerita-cerita, omong kosong, kedustaan, ajakan, seluruh ajakannya kesyirikan. Jelas ini? Tapi orang mati Ustaz memang betul-betul datang. Punya ini, punya itu, buktinya. Kalau sudah meninggal, banyak orang yang melihat datang di rumahnya. Apalagi paronda. Dan dia modelnya seperti itu persis, pakaiannya ininya, sering duduk-duduk di situ lagi, tempatnya yang biasa duduk-duduk. Modelnya persis. Gimana? Itu yang seperti itu jin. Orang yang meninggal maka alamnya lain, barzakh namanya. Barzakh itu benteng, penutup, pembatas, lain sudah alam. Jadi yang datang itu siapa? Jin. Jin jahat yang akan merusak akidah masyarakat. Supaya dia yakin bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa juga. Akhir-akhirnya kalau orangnya orang hebat, datangi kuburannya sebab orang yang tidak hebat saja bisa masih hidup. Apalagi kalau orang hebat. Jadi hidup dan matinya didatangi. Ini ngeri keyakinan seperti ini. Ini banyak sekali. Kuburannya wali-wali, wali songo, wali ini, wali itu, wali. Kuburannya datuk-datuk. Datuk satu saja. Datuk di Tiro, datuk di Museng. Kuburannya kiai-kiai. Kuburannya guruta. Kuburannya ambo-ambo. Kuburannya imam-imam. Imam Lapeo. Misalnya. Dan imam-imam kaum muslim yang lainnya. Siapapun jamaah sudah meninggal, justru orang yang meninggal itu perlu doanya orang yang hidup. Karena itu disyariatkan, habis dikuburkan langsung didoakan. Mau ziarah kubur, doakan lagi. Kita yang ziarah kubur mendoakan mereka dan sekaligus untuk apa? Mengingat mati, bukan untuk siram-siram. Kalau disiram tambah banyak rumputnya itu. Ini pakaikan bunga, pakaikan ini, betul-betul diperbodoh sama penjual bunga. Ini harganya sekian puluh ribu. Setelah disiram-siram, pergi, diambil lagi bunganya, jual lagi. Wah, rahimahumullah. Kebodohan. Kalau datang ke kuburan, ziarah untuk mendoakan. Tidak ada aturan kekhususan, doakan secara umum. Lafaz hadisnya muslimin, mukminin. Orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman didoakan. Yang penghuni kuburnya. Orang kafir tidak. Tidak boleh doakan. Ada ayat yang melarang. Kita doakan. Tidak bisa bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesia. Yang jelas intinya doakan supaya mereka diampuni. Diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan diri kita bahwa pasti kami juga akan menyusul kalian. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan sungguh insyaallah kami akan mengikuti kalian. Ini mengingatkan kematian. Jangan dipersulit perkara ini, diperjelas, dipermudah. Karena dipersulit akhirnya semakin susah. Kita mau ziarah ini, Pak Imam belum datang ini. Siapa harus dia yang baca?
Padahal justru doanya anak soleh lebih afdal. Iya. Doanya anak soleh itu lebih afdal. Tidak ada yang cara sudah itu. Tunggu Pak Imam. Kalau kuburannya besar, banyak imamnya. Jadi sudah pekerjaan. Lihat di Panaikan sana. Tiap pintu itu ada imam, ada padoja di situ. Ada yang duduk sudah di situ. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah jin. Yang datang jin. Dia tidak punya kemampuan. Jadi kalau ketemu yang seperti itu, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia akan pergi. Syaitan. Dia akan merusak. Lihat, siapapun. Kiai yang mati, apapun. Orang yang suka mengaji, datang, misalnya, bacakan ayat Al-Quran. Pasti takut itu. Sebab syaitan. Seandainya dia betul-betul dia, maka dia akan senang didengar, dibacakan. Saya memang ahli mengaji. Misalnya, orang yang biasa datang sholat di masjid, dibacakan ayat Al-Quran, senang dia. Tapi dia lari justru ketika dibacakan ayat Al-Quran. Berarti syaitan. Tapi penampilannya sama, penampilannya ini, kenapa tahu betul? Mungkin qarinnya. Ada jin yang namanya qarin, yang memang terus menerus sama kita. Tahu betul tabiat kita, tahu betul perbuatan kita, yang terus menerus mengajak kepada kejahatan. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, yang kedua, yang hidup isti'anah kepada orang yang hidup. Ini yang kedua jadi jenis yang syirik ya. Isti'anah kepada orang yang hidup pada perkara yang merupakan perkara gaib. Boleh tambahkan yang memang dia tidak akan mampu melakukannya. Seperti rezeki, masalah rezeki. Dia kan tidak yang tahu. Iya, tidak yang tahu. Minta rezeki sama seseorang. Iya, datang ke gurunya, saya tolong gimana rezeki saya dipanjangkan. Iya, diluaskan, umur saya dipanjangkan, diluaskan rezeki saya. Iya, usaha saya dijadikan bagus. Saya mau melakukan perjalanan, bagaimana supaya ini bagus perjalanan saya. Minta pada perkara-perkara gaib yang seperti ini. Perkara-perkara yang tidak akan ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalamnya minta perkara-perkara supaya diselamatkan di surga. Iya. Supaya diselamatkan dalam barzah, supaya diselamatkan dari neraka, supaya dimasukkan ke dalam surga. Jangan minta kepada orang. Kalau minta didoakan, ya lain masalahnya. Tapi kalau minta perkara ini, perkara gaib yang tidak akan ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ini dia masuk dalam kesyirikan. Tapi kalau minta didoakan sama orang yang hidup, maka boleh dengan syarat orang hidupnya adalah orang yang baik. Iya. Minta didoakan sama pelaku syirik. Iya. Minta didoakan sama pemain judi. Iya. Minta didoakan sama orang-orang yang baik. Iya. Nabi SAW ada sebuah riwayat menyebutkan Nabi minta didoakan kepada sahabat. Sahabat yang mau melakukan perjalanan haji. Jangan lupakan kami dalam doa. Ketika biasanya istisqa minta hujan. Biasanya para sahabat Nabi SAW ketika kemarau panjang itu datang kepada Nabi. Minta agar supaya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta supaya Nabi turunkan hujan. Tidak ada. Tapi minta supaya berdoa. Minta agar supaya Nabi SAW berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi juga minta. Nabi pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah turun hujan. Ketika Nabi SAW meninggal, kemudian terjadi kemarau. Pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemana? Ke kuburan Nabi? Tidak. Pergi ke pamannya Nabi, Al-Abbas. Sahabat Nabi SAW yang memang umurnya termasuk orang yang paling dituakan dari sisi umurnya. Al-Abbas. Sahabat Al-Abbas ini pamannya Nabi. Umurnya lebih tua lagi.
Minta datang mereka kepada sahabat Al-Abbas, minta agar supaya sahabat Al-Abbas yang berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya generasi terdahulu dalam meminta. Tidak datang kepada Nabi SAW, tidak. Sini. Jadi perhatikan betul jamaah perkara-perkara ini. Sekarang la ilaha illallah. Ngeri jamaah. Bukan hanya sekedar didatangi karena kebetulan, memang yang didatangi itu mengajak orang supaya datang kepadanya dan mempertakuti anggotanya kalau tidak datang. Memberikan dorongan betul. Mau selamat? Mau selamat? Mau selamat? Harus masuk sini. Saya buatkan paspor masuk surga, tiket supaya selamat di alam barzah. Kasih saja nih yang bertanya nanti. Makanya ada biasa itu catatan ya. Kalau orang meninggal kasih catatan. Kasih catatan. Kalau orang meninggal kasih catatan. Ini mas. La ilaha illallah. Dari mana yang seperti itu? Syariat secara syariat saja itu tidak ada bid'ah. Anggaplah tidak ada keyakinan. Saya merupakan bid'ah. Tetapi ini disertai dengan keyakinan. Ini menyelamatkan ini. Minta sama dia. Selamat. Ngeri jamaah yang seperti ini. Mana pikiran kita? Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, bertanggung jawab terhadap dirinya. Dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dirinya. Dan betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang mengikuti berlepas dari orang-orang yang diikuti pada hari kiamat. Sebab dia sudah rasakan celakanya dia mengikuti. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang diikuti itu dilipat gandakan siksaannya. Tetapi di sanalah orang-orang yang diikuti berlepas pula. Terutama syaitan yang berlepas. Syaitan mengatakan, saya hanya mengajak. Saya tidak pernah ikat lehernya kamu. Karena tidak pernah syaitan itu dia. Saya cekik kamu kalau tidak ke sini. Enggak. Syaitan hanya hias-hiasi. Iya. Begini, kalau kamu begini kamu akan dapat begini. Kamu yang pergi. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang tidak mampu dilakukan. Masuk di dalamnya, minta kesembuhan. Hati-hati. Iya. Sama dokter. Dokter bukan dukun. Iya. Tapi minta kesembuhan sama dokter, masuk ke dalam perkara itu. Sebab kesembuhan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ucapan Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim menjelaskan siapa yang dia sembah, yang dia besarkan, yang diagungkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi Ibrahim, "Idza maridtu fa huwa yashfin." Jika saya sakit, maka dialah yang menyembuhkan saya. Coba lihat kalimat ini diungkap. Jika saya sakit, maka dialah yang menyembuhkan saya. Ini perkara sangat luar biasa jemaah. Sebab apa? Berhubungan dengan kesembuhan, banyak orang yang menyepelekannya. Seorang ustaz tidak bisa menyembuhkan, memberikan kesembuhan. Seorang dokter tidak bisa memberikan kesembuhan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Yang kelima, ini yang terakhir, al-isti'anatu bil a'mal wal ahwalil mahbubah ila Allah taala wa hadhihi masyru'ah bi amrillah taala fi qawlihi ista'inu bis sabri was salah. Kata beliau yang kelima, minta tolong kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan, kondisi-kondisi yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti disyariatkan masuk dalam isti'anah yang merupakan ibadah. Lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu", minta tolong kalian dengan apa? Bisabar, dengan bersabar. Minta pertolongan dengan melakukan kesabaran. Wassalah, dan dengan solat. Dua ibadah ini
termasuk ibadah yang sangat luar biasa, khusus dalam permintaan tolong. Apapun yang kita inginkan, kita dalam bahaya, ingin pertolongan, perhebat kesabaran dan sholat. Sungguh jamaah, betapa banyak permasalahan sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan jalan keluarnya. Tinggal Allah Subhanahu wa taala ingin lihat kamu lewati proses ini atau tidak. Sabar saja, maka tuntas permasalahannya. Banyak sekali permasalahan, permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan masyarakat, permasalahan dunia. Tinggal bersabar, tenang, kokoh di atas agama, tuntas permasalahannya. Hanya proses bersabar inilah yang berat. Demikian pula salat. Demikian pula salat. Kenapa sampai disuruh minta pertolongan dengan kesabaran dan salat? Orang minta tolong jamaah, itu biasanya dalam kondisi gawat. Iya, orang minta tolong itu perlu penerang. Iya, yang meneranginya supaya dia tahu jalan. Sementara sabar dan salat ini memang disifati oleh Nabi SAW sebagai penerang. Allah sifati salat dengan as-salatu nur, cahaya. Dan Nabi SAW sifati sabar as-sabru dia, cahaya. Hanya bedanya, sabar dia cahaya, salat nur cahaya pula. Perbedaannya, lihat penggunaan kata dia dan kata nur dalam Al-Quran. Untuk matahari, cahayanya Allah katakan dia. Untuk bulan, cahayanya Allah katakan nur. Lihat jamaah, dengan adanya cahaya ini akan terang. Tapi ingat, sabar yang benar, salat yang benar. Jadi itu perbedaan dua cahaya ini. Cahaya kesabaran, dia lihat cahaya matahari, terangnya luar biasa. Walaupun tidak terkena langsung, pasti diterangi. Tetapi apa? Menyengat. Kita harus siap menanggung beban, panasnya luar biasa. Tetapi luar biasa kekuatan terangnya, cahayanya. Kalau cahaya bulan menerangi, yang disertai dengan keindahan, kelembutan, ketenangan. Makanya sholat itu ada masalah, minta tolong, sholat tenang, dan bersamaan dengan keterangan itu ada, akan terbuka jalan. Tapi sabar, harus siap menahan memang. Sabar, harus kuat. Tetapi luar biasa, siapa yang mampu melewati itu luar biasa, terangnya luar biasa. Ini kesabaran. Jadi minta tolong, istilah yang terakhir, minta tolong dengan melakukan amalan-amalan, kondisi-kondisi yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik, insyaallah taala ini cukup. Apakah benar di antara konsekuensi pada ayat Iyyaka na'budu